Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bil imani yaumis sa'ah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya Al-Fakir Muhammad Anwar Musaddad Alwi, izinkan saya untuk memberikan satu poin pembahasan yang insya Allah berguna bagi seluruh umat manusia, wabil khusus untuk kaum muslimin wal muslimat. Hadirin ikhwan fiddin rahimakumullah. Kita ini manusia mengenal akan kata awal dan akan mengenal kata akhir. Mengenal kata awal, kita lahir ke muka bumi ini tidak mempunyai apa-apa, yaitu kita dalam bentuk balita. Dan kita nanti akan bertemu hari akhir, yaitu yang disebut dengan kematian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukankah hanya kita sendiri dan seluruh umat manusia, melainkan seluruh jagat alam ini dan seluruh isinya akan hancur, yaitu yang disebut dengan hari kiamat. Yang mana hari akhir itu adalah sosok yang patut kita imankan. Di dalam rukun iman yang keenam, poin yang kelima adalah mempercayai akan adanya hari akhir. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, nanti semua yang ada di muka bumi ini akan hancur. Gunung meletus, air laut tumpah, angin puting, angin topan, semuanya akan menghancurkan seisi daripada alam jagat raya ini. Maka dari itu, ketika manusia sudah wafat serentak, di zaman Nabi Adam hingga umat terakhir daripada baginda Nabi Muhammad SAW akan dikumpulkan nanti di alam mahsyar, di mana di alam mahsyar itu semua manusia menghadapi tantangan dan menghadapi ujian, yaitu yang disebut dengan hisaban hitung amal, yaitu daripada perbuatannya waktu di dunia. Saudaraku, nanti di alam mahsyar manusia berbeda-beda bentuk. Ada yang berbeda-beda bentuk, ada yang berbentuk kete, tahu kete, monyet. Nanti kenapa berbentuk kete atau monyet? Karena waktu di dunia perbuatannya bagus seperti kan kete. Ada lagi nanti di akhirat, dirinya berbentuk manusia, tapi kepalanya berbentuk harimau. Kenapa? Karena waktu di dunianya perbuatannya bagi harimau. Mereka ingin menang sendiri tanpa memperlihatkan keadaan orang lain. Lihat, kalau kita melihat hutan, di mana ada hutan pasti harimau adalah raja hutan. Padahal hutan tidak pernah mengadakan pilihan umum. Betul? Jelas. Nanti di akhirat akan ada lagi manusia yang berbentuk yang namanya adalah tikus. Tahu tikus? Tikus itu adalah hewan yang mana yang suka menggerogoti daripada barang yang tersimpan rapi-rapi. Kenapa diserupakan seperti kan tikus? Karena waktu di dunia perbuatannya bagus seperti kan tikus. Lihat, orang di dunia berani mengambil hak orang lain, menjadi koruptor negara, menjadi korupsi di mana-mana, dan nanti di akhirat pun wajahnya akan sepertikan apa? Sepertikan tikus. Kenapa? Karena waktu di dunia perbuatannya sepertikan tikus. Jelas? Nah, bagi kita, lalu apa solusinya?
untuk kita bisa melindungi diri kita dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan dalam mimbar sepertikan ini, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam suatu hadisnya yang diterima oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Bagaimana kata Nabi? Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang pasti akan mendapatkan penaungan daripada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan perlindungan di mana daripada pada waktu itu nanti yang akan kita hadapi tidak ada yang mampu mendapatkan perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Apa daripada perlindungan itu? Yaitu orang yang mendapatkan 7 daripada golongan orang tersebut. Siapakah orang yang termasuk ke dalam 7 golongan itu? Semoga kita mendapatkan apa daripada 7 golongan itu dan kita ada pada salah satunya. Yang pertama, al-imamul adil. Imam yang adil, imam yang adil yang bisa menyamakan seluruh rakyatnya, bisa memberikan keadilan. Bukannya yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, yang gagah membahana, yang lemah nista, tapi semua rakyat merasakan kebahagiaan, yaitu keadilan. Mengayomi masyarakat semuanya. Dalam arti manusia, rakyat bisa hidup dengan manis. Karena apa? Karena ada pemimpin yang adil. Maka di akhirat pun pemimpin itu akan mendapatkan naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena waktu di dunianya pemimpin itu menaungi seluruh umat manusia, wabil khusus di suatu negara. Mungkin mudah-mudahan pemimpin kita bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang adil. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang kedua, daripada 7 golongan itu, maka akan dimasukkan ke dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, yaitu rajulun mu'allakun warajulun qalbi mu'allakun fil masajid, yaitu orang yang mana bisa menyantelkan hatinya daripada masjid. Masjid adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dengan masjidlah hatinya selalu bercantel kepadakan masjid, maka akan mendapatkan penaungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah wasyabun nasa'a fi ibadati rabbih. Pemuda yang rajin taat akan ibadahnya. Taat dia ibadah kepada Allah. Hablum minan nas dan hablum minallahnya baik. Maka pemuda itu akan mendapatkan naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, ketika santri wa santriwati di seluruh Indonesia menjadi asetnya pesantren di seluruh dunia. Bahkan wabil khusus kota Tasik dan kota Ciamis, mereka menjadi tujuan, dan santri-santri yang berkualitas dan santri pada umumnya menjadi pemuda yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah nanti di akhirat, nanti di yaumil mahsyar akan mendapatkan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, warajulani tahabban billah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 pemuda yang mana 2 pemuda itu saling cinta karena Allah, bertemu dan bersatu karena Allah, dan berpisah pun karena Allah. Yang keenam, yang termasuk daripada golongan yang akan mendapatkan pernaungan daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu warajulun tasaddaqa hatta la tunfiqa hatta la ta'lamu shimaluhu wa tunfiqa yaminhu. Lelaki yang selalu bersedekah
dengan tangannya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan dengan tangannya. Melihat orang yang fakir, melihat orang yang miskin, mereka rajin memberi dan mereka rajin memberikan apa yang ada dalam kepunyaan hartanya. Maka selanjutnya yang akan mendapatkan naungan daripada Allah Subhanahu wa taala yaitu warajulun talabathu imra'atan dzu nasabin wa jamalin faqala inni akhafullah, yaitu seorang pemuda di mana seorang pemuda itu ketika banyak perempuan yang mengejarnya. Perempuan itu mempunyai martabat, mempunyai kecantikan, geboy, denok, bohai, tetapi ini akhafullah, kata seorang lelaki tersebut, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketujuh yang akan mendapatkan naungan daripada Allah Subhanahu wa taala, siapakah dia? Warajulun dzakarallaha khalian fafadat ainuhu, yaitu seorang lelaki yang mana bisa mengucurkan air matanya di waktu pada keheningan malam, makom muraqabah, merasakan kesahduan dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka 7 golongan ini insya Allah akan mendapatkan naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan naungan tersebut. Walaupun dikatakannya rojul, tetapi termasuk juga ke dalam mu'anas, yaitu semua lelaki, walaupun lelaki ataupun perempuan, insya Allah akan mendapatkan naungan daripada Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil mahsyar, di mana pada waktu itu tidak ada yang dapat menaungi kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia, wabil khusus kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, bisa menjadi muslim, bisa menjadi manusia beriman pilihan Allah Subhanahu wa taala, bisa mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya dan menjauhi daripada yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita semua bisa diberikan umur yang panjang dan maut dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dari Al-Fakir sekian, mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.